Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mereaction video. Namun video-video ini bukan bersumber dari TikTok, tapi bersumber dari Instagram. Jadi ada beberapa video yang dikirimkan ke saya, dan saya rindu kita bersama-sama mereaction video ini. Namun untuk video ini ya tentu sekali lagi saya mengingatkan supaya kita semua jangan salah paham dengan isi video yang saya sampaikan ke kita semua atau yang kita reaction. Tujuannya apa? Supaya kita tidak salah paham. Jadi tonton sampai selesai supaya memang benar-benar memahami bagaimana tanggapan saya, dan juga supaya tidak diberi tuduhan yang enggak-enggak dalam reaction video ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Mari kita ke video yang pertama. Ya teman-teman, kalau kita memperhatikan dalam video ini, mereka tadi kayak menyuruh keluar ya, menyuruh seorang bapak-bapak keluar. Nah, ini ada di captionnya ya, saya coba kita baca ya. Kronologi menurut pengirim video, diduga ada orang ceramah yang tidak izin kepada keluarga besar Ampel. Nah, Ampel ini ada di Jawa Timur, di Surabaya ya. Dan isi ceramahnya menyinggung keluarga besar Ampel sehingga terjadi kericuhan. Nah, dimintakan supaya postingan ini meluas ya. Nah, ada yang komen di sini, damai itu indah, adem mari kita jaga. Nah, coba kan di video ini kan, coba lihat lagi ya. Itu kan bapaknya sampai didorong. Saya tidak memberi suara lagi ya. Jadi didorong-dorong. Ini sepertinya kayaknya dia yang warna merah ini deh. Akhir zaman seperti inilah adanya. Gitu. Oke, mari kita lanjut pada video berikutnya. Wah, itu negara Enggak, saya marah sama rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau
Ya, teman-teman, menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul ini ya bagus ya. Kalau di dalam captionnya ditulisin, dalam video ini Guru Gembul menyoroti sikap standar ganda masyarakat Indonesia dalam memandang isu toleransi dan kepemimpinan. Yang mempertanyakan mengapa masyarakat bisa kagum ketika seorang Muslim terpilih sebagai pemimpin di negara non-Muslim, tetapi menolak pemimpin non-Muslim di Indonesia. Dan itu terjadi ya. Menurutnya hal ini menunjukkan ada rasanya inferioritas dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan nilai toleransi. Guru Gembul juga menyinggung kasus Ahok sebagai contoh. Ya, kalian bisa baca sendirilah. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul ini ya ada benarnya, ada ya tepat gitu loh. Karena memang fakta di negeri kita ini ya seperti itu. Ini bukan soal memberikan provokasi ya kepada oknum atau agama atau dalam hal mempertahankan identitas, tapi tetap bagi saya ini sangat benar. Tanggapan beliau ini dia sedang mengkritisi beberapa atau khususnya di Indonesia kita inilah yang sering memberikan standar ganda dalam hal apalagi kalau itu sudah menyangkut agama. Nah itu. Jadi disangkut pautkan dengan banyak hal termasuk dalam kepemimpinan. Agak miris bukan? Mari kita lanjut pada video berikut. Assalamualaikum, Grand. Bismillah, I know that. Bismillah. You talk a lot of Arabic, maybe because it's in the Quran. I'm Christian, maybe. Oh, I'm Christian too. Really? Yes. This is going to be like a great. Kita baca dulu captionnya. Momen pertemuan hangat antara Miss Indonesia dengan Miss Palestina di ajang Miss Grand International 2025 mendadak viral di media sosial. Dalam video yang beredar, Miss Palestina tampak menyapa dengan bahasa Arab karena mengira Miss Indonesia dapat berbahasa Arab dan mungkin memahami Quran, sebuah asumsi yang sering muncul akibat stereotip soal negara asal keduanya. Nah, namun yang membuat warganet terhibur sekaligus terkejut adalah plot twistnya. Ternyata baik Miss Indonesia maupun Miss Palestina sama-sama beragama Kristen. Keduanya kemudian tertawa dan melanjutkan obrolan ringan, menunjukkan interaksi yang hangat dan tanpa jarak. Momen sederhana ini justru menarik perhatian publik karena menggambarkan bahwa identitas budaya dan kepercayaan tak selalu bisa ditebak dari negara asal dan bahwa perbedaan itu justru menjadi jembatan pertemanan yang menyenangkan. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh dalam penulisan ini ya di akun ini Mas Gunatwi. Jadi dia dalam memberikan narasi ini cukup setuju saya karena terkadang ya dengan kemayoritasan di Indonesia ya orang mengira ya kamu pasti agama Islam ya sedangkan masih ada agama-agama lain loh. Jadi harusnya identitas Indonesia itu bukan karena sebuah agama. Yang kedua bukan soal bahasa. Tadi kan sempat pakai bahasa Arab ya mungkin dia kira bahwa karena dia beragama Islam pasti dia juga bisa berbahasa Arab. Ternyata juga kan enggak. Dan lucunya ya itu tadi kan plot twistnya ternyata mereka dua-duanya ini orang Indonesia. Dan sekali lagi ini kan orang Palestina dan orang Palestina dia beragama Kristen. Dia beragama Kristen. Luar biasa bukan? Dan ya enak sekali lah dipandang kalau mereka seperti ini. Kita di Indonesia berperang dengan sesama kita, mereka di sana malah aman-aman dan damai-damai aja gitu. Oke, mari kita lanjut pada video berikutnya. Ya baik teman-teman, videonya ini kalian sudah lihat sendiri ya, saya tidak meneruskan sampai tapi sambil lancar dan sambil muncul dan saya sambil ngomongnya. Di captionnya begini, ribuan peserta dari komunitas muslim Balikpapan bersatu menggelar aksi damai bela Palestina di Balikpapan Minggu 16 November 2025. Dimulai dari area parkir Ace, Hatwar Balikpapan, Permai dan dilanjutkan long march menuju Simpang Balikpapan Plaza atau Jembatan Emas dengan pengawalan penuh personal Polrestra Balikpapan agar kegiatan berjalan aman dan tertib. Koordinator aksi Hanes Matbul Majid menyampaikan bahwa aksi yang diikuti sekitar 1.000 peserta terdiri dari 700 perempuan dan 300 laki-laki. Ini merupakan
bentuk kepedulian masyarakat terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Hanes menegakkan isu Palestina bukan sekadar persoalan agama, tetapi juga masalah kemanusiaan dan politik global, serta berharap Indonesia maju negara-negara lain terus mengambil sikap tegas dalam diplomasi internasional demi terwujudnya kemerdekaan penuh bagi Palestina. Saya rasa apa yang mereka lakukan ya nggak apa-apa, walaupun saya tahu bahwa kita di Indonesia ini banyak yang kurang setuju. Tapi seperti tadi yang dibilang Pak Kuro Gembul di video sebelumnya, mereka terkadang untuk membela negara tertentu seperti contohnya Palestina, bukan soal agama nih katanya, tapi tentang kemanusiaan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan apa yang terjadi di Nigeria sana ketika terjadi yang namanya pembantaian khususnya kepada orang-orang Kristen, walaupun ada berita juga bahwa memang ada yang dibantai ada beberapa juga dari orang Islam. Tapi masalahnya kan pelakunya udah jelas-jelas itu. Dalam video-video yang sebelumnya kita lihat kan, ya udah jelas organisasi mereka. Ya, entah apa motifnya, jangan bawa-bawa dulu soal agama, tapi kembali lagi, ini soal tadi kemanusiaan. Kalau Israel dan Palestina kan mereka berperang, mereka punya latar belakang dan inilah, saya tidak membahas itu, tapi kita kembali ke Nigeria. Ini bukan perang karena yang satunya melawan dan akhirnya sambil saling tembak-tembakan, enggak. Tapi ini justru lebih kepada ya kemanusiaan tadi. Mereka ditindas dengan begitunya, dengan begitu tragis. Ya kita melihat beberapa media memberitakan hal itu. Tapi kenapa orang Indonesia hanya peduli pada satu negara ini? Katanya tadi kemanusiaan, bukan soal agama. Jangan-jangan ini ada sangkutnya dengan standar ganda tadi. Kalau yang ada ya nggak tahu lah. Itulah orang Indonesia. Kembali lagi, itu orang Indonesia. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Sebenarnya tadi saya mau ulang-ulang ya seperti apa video ini, tapi setelah saya pahami ya ini saya dibantu dengan captionnya. Seorang cewek dibuat kaget saat berada di sebuah toko ketika mengetahui ada sepatu yang berbahan kulit babi. Nah ini berbahan kulit babi yang tidak dibungkus plastik. Meski terdapat tag yang menuliskan bahwa sepatu itu berasal dari kulit babi, ia sempat mengira tulisan tersebut adalah nama brand karena ukuran tagnya kecil. Tanpa sengaja ia menyentuh sepatu tersebut dan langsung refleks, langsung mencari tanah untuk bersuci. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Karena ini juga saya nggak tahu ya. Ini kan dari Mood Jakarta. Nggak ada juga video sebelumnya dan ya bisa jadi video ini hanya apa ya? Hanya isu yang kita nggak tahu. Tapi dari narasi ini entah nanti benar alasan kakak ini atau penyebabnya kakak ini mencuci tangan pakai tanah karena memang dia sudah melihat atau memegang sepatu dan kulit babi itu ya. Dari narasi ini saya menyimpulkan bahwa orang ini bagi saya, walaupun ada yang komen yang paham pasti respect. Ya saya respect karena dia menjaga dirinya suci. Tetapi persoalannya gini loh. Emangnya bahan kulit babi itu sudah langsung membuat kamu langsung haram gitulah. Memang betul di agama mbaknya ini babi itu haram. Tapi dengan dia sentuh yang sudah diproduksi melewati berbagai macam hal gitu loh dalam produksi. Apakah itu sudah mengganggu? Itu kalau di pemikiran saya. Tapi kalau memang di acaranya dibilang bahwa kulitnya pun bisa membuat, maksudnya ini yang sudah jadi bahan, yang sudah jadi bahan produksi, sudah jadi barang, ya bukan kulit langsung ya, itu masih bisa dianggap haram. Ya oke lah di acaranya. Kalau ada yang tahu ya, mungkin di ajaran agama Islam itu memang haram. Tapi hanya saja saya agak bilang begini, kita terkadang menganggap hal itu haram. Bagaimana dengan sikap di dalam waktu lain? Bagaimana sikap kita menyikapi hal lain? Bagaimana ketika ada yang lebih parah daripada hanya sekedar klaim bahwa babi itu haram, seperti korupsi, seperti tempat-tempat yang tidak benar. Banyak disinggung kok oleh banyak media, oleh juga banyak tiktokers, influencer, mereka menyebut itu biasanya menyinggung hal tersebut. Terkadang yang dianggap haram yaitu seperti babi, yaitu haram. Tapi ketika menyentuh yang lain, melihat yang lain, itu gak apa-apa gitu. Padahal sama dosa sebenarnya ya kalau. Tapi ya kembali lagi lah, itu saya respect kepada kakak ini, dia menjaga dirinya dalam hal kesucian. Luar biasa kak. Kiranya Tuhan menolongmu dan memberkatimu selalu. Walaupun kamu beragama Islam, tapi saya mendoakanmu dengan doa Kristen. Mari kita lanjut pada video berikutnya.
Ayo kon mudun, ora budal sama ra mudun iki kok. Ya bapak jane enggak budal ya wis. Nah, untungnya bapak. Kan budal kan enggak. Wis ngono malah jek terus ning kono. Lho kan aku Rasulullah. Ayo wis. Ayo. Entek wi tenan entek wi yo. Dadi. Pak piye? Ayo kon mudun, ora budal sama ra mudun iki. Ya, ini juga agak miris juga ya, dia mengaku dirinya sebagai nabi ya. Saya pernah reaction pada video sebelumnya, tapi ada lagi yang mengirim kepada saya video ini gitu. Tapi enggak apa-apa lah, kita reaction lagi. Tapi inilah faktanya. Terkadang ada orang yang kita nggak tahu tujuannya apa, kenapa abang-abang ini atau mas-mas ini mengaku sedemikian. Dan itu membuat ricuh dan mengganggu orang lain di dalam bis yang sama. Harusnya yang dipentingkan adalah tujuan bersama, kepentingan bersama, yaitu damai. Tapi ini kayak bukan pembawa damai, bukan membawa damai dalam di mana dia berada. Coba kita lihat komentarnya. Saya ngaku-ngaku putu nabi kayak kudune yo ditertibke. Enak lanjutane. Jane salam olahraga. Dimaklumi ae. Mesakno laupo kok enggak ndang uncalno nek ombong. Waduh. Ya, gitulah. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan isi video yang sudah kita reaction. Kalau kalian suka silahkan berikan like, silahkan komen-komen di bawah apa yang menjadi tanggapan kalian tentang video-video yang sudah kita reaction. Ingat, jangan salah paham dengan isi videonya, maka pastikan kalian menonton sampai selesai. Untuk yang telah menonton sampai selesai ya pasti tidak akan salah paham lah. Itu apalagi kalau kalian menonton sampai detik saya ngomong sekarang ini ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Walaupun kalian penonton tidak seagama dengan saya, tapi saya tetap mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera yang selalu memberkati orang-orang yang berlindung dan percaya kepada Dia. Shalom.